Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa akhlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, pada hari ini perkenalkan kami dari kelompok 10, saya Iis Ramayeni dan rekan saya Haya Gozia ingin memaparkan materi BK Keluarga dengan tema konsep pendidikan anak di dalam keluarga. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi pendidikan anak di dalam keluarga. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogi yang berarti bimbingan untuk anak. Lalu pada bahasa Inggris adalah education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses perubahan sikap seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti seperti karakter, kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Lalu selanjutnya adalah definisi anak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang keamanan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Menurut Aristoteles, perkembangan dan pertumbuhan anak secara biologis melalui 3 tahapan-tahapan, yaitu tahapan 1 usia 0-7 tahun adalah masa kecil atau masa bermain atau bisa disebut juga dengan golden age. Lalu tahap kedua usia 7-14 tahun adalah masa belajar atau sekolah, dan yang ketiga tahap usia 14-21 tahun adalah masa remaja atau pubertas. Pendidikan anak merupakan arahan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam perkembangannya secara nyata maupun mendalam dengan tujuan supaya mereka bermanfaat untuk mereka sendiri dan masyarakat. Jadi pembinaan terhadap anak-anak merupakan kewajiban bersama antara kedua orang tua dan kerabat lainnya serta daerah tempat mereka tinggal. Lalu ada keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan keluarga terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya. Satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Lalu menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai 2 orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedara. Terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman. Pendidikan anak di dalam keluarga. Keluarga memiliki peranan amat sangat penting pada pendidikan anak. Keluarga menjadi wadah pertama dalam pertumbuhan anak. Dalam keluarga, anak memulai segala perkembangan dari mulai jasmani dan juga rohani. Keluarga mempunyai peran penting pada pendidikan anak yaitu dengan menanamkan nilai hidup dan sikap, minat dan perkembangan bakat, serta aspek kepribadian. Anak-anak mendapatkan berbagai pengaruh dari anggota-anggota keluarganya di masa-masa emas dan kritis dalam proses perkembangan anak, yaitu di tahun awal pada kehidupannya atau biasa kita sebut dengan golden age, di mana pada masa emas itulah apapun yang diberikan kepada anak dapat menimbulkan bekas, sukar hilang, dan juga merubah ke depannya. Pendidikan anak usia dini ini menurut Bredekam sebagai periode sejak kelahiran hingga usia 8 tahun. Dalam periode ini, programnya diarahkan untuk memberikan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang dalam meningkatkan perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak. Lingkungan yang dibutuhkan adalah lingkungan yang dapat memberikan rasa aman dalam keluarga, dan ini dapat tercipta apabila orang tua mengetahui kebutuhan seseorang anak. Para ahli psikologi melabelkan pada awal masa kanak-kanak sebagai usia menjelajah, sebuah label yang menunjukkan bahwa anak-anak ingin mengetahui keadaan lingkungannya. Maka dari itu, karakter anak usia dini menurut Hurlock adalah
banyak bergerak dan tidak mau diam, sangat sering meniru, suka menentang, tidak dapat membedakan hal yang benar dan salah, banyak bertanya, memiliki ingatan yang tajam dan otomatis, serta suka bermain dan bergembira. Lalu, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada anak usia dini? Menurut Julianto, ada 3 kebutuhan dasar anak, yaitu kasih sayang, disiplin, dan penghargaan. Semua anak membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Anak yang mendapatkan kasih sayang ternyata mampu beradaptasi, merasa aman, dan terlindungi. Di samping itu, perlu mendapatkan juga kedisiplinan. Orang tua menjadi orang yang pertama dalam mendirikan kedisiplinan serta menjadi teladan atas semua aturan yang diterapkan dalam keluarga. Apabila anak bertingkah laku sesuai aturan, ia perlu mendapatkan penghargaan atau reward atas hasil yang telah ia lakukan. Lalu, apa saja peran keluarga dalam mendidik anak usia dini? Najmuddin Muhammad tahun 2008 dalam tulisannya tentang peran keluarga dalam pendidikan usia dini menjelaskan bahwa ketika anak sudah lahir, tantangan yang terberat bagi orang tua adalah bagaimana orang tua dapat mengasihi dan menyayangi anak sesuai dengan dunianya, yaitu usia bayi hingga 2 tahun. Karena pada usia tersebut adalah tahap perkembangan yang cukup potensial, di mana anak mempunyai imajinasi dengan dunianya yang bisa membuahkan kreativitas dan produktivitas pada masa depannya. Lebih lanjut, Najmuddin menjelaskan pada fase-fase tertentu banyak orang tua tidak memberikan kebebasan untuk berekspresi, bermain, dan bertingkah laku sesuai dengan imajinasinya. Dan banyak pula orang tua yang terjebak pada pembuatan peraturan yang ketat dan sifatnya mengekang, serta memasung kreativitas anak dengan maksud dan tujuan demi kebaikan anak. Mungkin kita sekarang ini sering mendengar mengapa sebagian anak yang dulunya lahir lucu, cantik, ganteng, menggemaskan, tapi setelah dewasa akan bisa menjadi beban dan bahkan musibah untuk orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu, pendidikan di usia dini ini adalah hal yang sangat krusial dan sangat penting sekali untuk kedepannya. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan oleh partner saya, Kak Iis, mengenai definisi pendidikan anak dalam keluarga, terus juga pendidikan anak usia dini, baik karakteristik dan juga peran keluarga dalam didik anak usia dini. Sekarang kita masuk ke pendidikan anak usia sekolah dasar, yang disebut juga sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Nah, sebenarnya dalam menentukan waktu yang tepat untuk anak sekolah ini, sulit untuk ditentukan karena kematangan anak ini tidak ditentukan oleh umurnya saja. Tapi di negara kita di Indonesia pada usia 6 sampai 7 tahun biasanya anak telah matang untuk masuki sekolah dasar, di mana pada usia tersebut anak ini cenderung akan lebih mudah untuk dididik. Adapun pembagian tahap perkembangan anak sekolah dasar itu terbagi jadi dua, yaitu yang pertama masa kelas rendah sekolah dasar usia 6 sampai 10 tahun, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 SD, dan yang kedua masa kelas tinggi sekolah dasar dari usia 9 sampai 13 tahun, yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, sekarang kita masuk ke tugas perkembangan anak usia sekolah dasar. Ini menurut Heavy Cruz, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, menguasai keterampilan fisik. Nah, tentunya keterampilan fisik ini yang diperlukan anak dalam melakukan permainan ataupun aktivitas fisik lainnya, seperti bermain bola, lompat tali, dan berenang. Nah, hal ini penting karena dalam permainan tersebut anak akan belajar berbagai hal. Yang kedua, membina hidup sehat. Nah, anak akan belajar untuk membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Nah, anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya. Hal ini terkait dengan pengembangan sportivitas, terus menghargai orang lain, dan juga belajar untuk membedakan hak dan kewajiban dalam berinteraksi terhadap teman sebayanya. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi, contohnya nih, anak laki-laki akan belajar untuk menjadi laki-laki dengan dia bermain dengan teman laki-lakinya.
Yang kelima, belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tentunya hal tersebut merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki anak agar dia dapat berpartisipasi dengan masyarakat di lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan kata hati yaitu nurani, moralitas, dan juga skala nilai. Dan yang terakhir, mencapai kemandirian dan kebebasan pribadi anak. Nah, adapun hak dan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak usia sekolah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama, orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Jadi orang tua ini berperan nih untuk memilih satuan pendidikan atau lembaga pendidikan yang sesuai dengan anaknya, dan juga orang tua harus mengetahui perkembangan sampai mana sih pendidikan anak tersebut yang didapatkan anak di sekolah tersebut. Yang kedua, orang tua memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Dan tentunya peran penting orang tua terhadap pendidikan anaknya itu dia sebagai teladan bagi anaknya, di mana orang tua merupakan teladan pertama bagi anaknya dalam perkembangan, dalam membentuk karakteristik anaknya, yang secara sadar ataupun tidak sadar akan mempengaruhi diri si anak tersebut. Jadi perlu banget nih, penting sekali bahwa diperhatikan orang tua harus menjadi teladan yang baik untuk anaknya. Oke, sekarang kita lanjut ke pendidikan remaja dalam keluarga. Nah, ini menurut para ahli bahwa masa remaja ini berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun untuk anak perempuan dan 13 sampai 22 tahun untuk anak laki-laki. Di mana kata remaja ini berasal dari bahasa Latin yang artinya tumbuh untuk mencapai kematangan. Nah, kematangan ini mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, masuk ke karakteristik umum remaja, di mana masa remaja ini diidentik dengan masa mencari jati diri atau disebut juga ego identity. Di mana si remaja ini secara fisik dia itu tidak seperti anak-anak lagi, tapi cenderung seperti orang dewasa. Namun dia eh, belum punya kemampuan ataupun pemikiran yang sama gitu dengan orang dewasa. Nah, ada pun sikap-sikap yang sering ditunjukkan oleh remaja, diantaranya yang pertama yaitu kegelisahan. Nah, pada fase perkembangannya, remaja ini memiliki banyak idealisme, angan-angan, dan juga keinginan di masa depan. Namun, dia belum memiliki banyak kemampuan untuk mewujudkannya, sehingga hal tersebut akan menimbulkan perasaan gelisah pada dirinya. Yang kedua, pertentangan. Nah, pertentangan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara dirinya dan juga orang tuanya. Tapi tentunya pasti ada perasaan yang dia itu ingin melepaskan dirinya dari orang tuanya, tapi dia tahu kalau diri dia itu belum mampu untuk mandiri, eee, tidak membutuhkan bantuan orang tuanya, keluarganya. Maka akan timbul rasa kebingungan dalam dirinya. Yang ketiga, menghayal, di mana remaja ini memiliki keinginan untuk menjelajah dan bertuangan, tapi hal itu tidak dapat tersalurkan. Makanya dia akan menghayal untuk mencari kepuasan tersebut. Yang keempat, aktivitas berkelompok. Nah, kebanyakan remaja ini akan menemukan jalan keluar dari kesulitan atau masalahnya setelah dia berkumpul dengan teman sebayanya. Jadi para remaja ini akan dapat mengatasi hal tersebut, kendala tersebut secara bersama-sama dengan teman sebayanya. Dan yang kelima, yaitu keinginan mencoba segala sesuatu. Nah, pada umumnya seperti kita tahu bahwa remaja ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga remaja cenderung ingin bertualangan, menjelajah sesuatu dan mencoba hal baru yang belum pernah dia alami. Masuk ke pola interaksi antara remaja dan orang tua. Nah, di sini
pola interaksi antara remaja dan orang tua ini memiliki ciri khas tersendiri. Nah, jadi menurut ahli, interaksi ini digambarkan sebagai drama tiga tindakan atau three act drama. Di antara yang pertama, the first act drama itu merupakan interaksi remaja dengan orang tuanya yang berlangsung sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya, yaitu pada masa anak-anak. Jadi di sini remaja itu memiliki ketergantungan terhadap orang tuanya. Yang kedua, the second act drama. Nah, disebut juga dengan istilah perjuangan untuk emansipasi. Nah, remaja pada masa ini memiliki perjuangan yang kuat untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan kepada orang tuanya dan mencapai status dewasa. Jadi remaja ini akan menunjukkan sikap tanggung jawabnya terhadap diri sendiri. Dia jadi ingin mandiri gitu. Dan yang ketiga, the third act drama. Nah, remaja ini berusaha menempatkan dirinya berteman dengan orang dewasa dan dapat berinteraksi secara lancar dengan mereka. Nah, itu pola interaksi antara remaja dan orang tua. Sekarang kita masuk ke 3 jenis pola asuh orang tua terhadap remaja. Di mana ini ada 3 pola asuh yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya. Dan menurut Hoffman itu yang pertama ada pola asuh bina kasih. Nah, di sini merupakan pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap setiap keputusan atau perlakuan yang diberikan kepada anaknya. Gitu. Jadi setiap diberikan arahan oleh orang tuanya itu disertai oleh alasannya kenapa harus melakukan seperti itu. Dah, yang kedua yaitu pola asuh unjuk kuasa. Merupakan pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memaksa anaknya untuk mematuhi apa yang diminta orang tuanya. Walaupun sebenarnya hal tersebut tidak disukai oleh anaknya, jadi dipaksa untuk melakukannya itu. Dan yang ketiga yaitu pola asuh lepas kasih. Nah, merupakan pola asuh dengan cara menarik cinta kasihnya ketika anak ini tidak ingin menjalankan perintahnya. Jadi kayak kalau misalnya anaknya nih nggak mau lakukan apa yang orang tuanya minta, dia kayak diancam gitu, tidak diberi kasih sayang atau segala macamnya. Nah, jadi dari 3 pola asuh tersebut, pola asuh yang disarankan oleh Hoffman untuk orang tua kepada anak remajanya itu dengan pola asuh bina kasih, di mana di setiap keputusan yang diambil orang tua tentang anak remajanya ini harus disertai oleh penjelasan atau alasan yang rasional. Dengan demikian, si remaja ini akan mengembangkan pikirannya untuk mengambil keputusan mengikuti atau tidak mengikuti keputusan tersebut. Dan topik terakhir pembahasan kita pada kali ini yaitu kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Tentunya kesalahan dalam mendidik ini akan berpengaruh buruk bagi si anak. Nah, beberapa di antaranya yang sering terjadi yaitu menumbuhkan rasa takut dan minder. Dimana contohnya nih ketika anak sedang nangis, terus kita mencoba menghentikan nangisnya itu dengan menakut-nakutinya. Padahal hal tersebut akan menjadikan anak ini menjadi orang yang penakut gitu, ataupun ketika dia belum selesai mengerjakan tugas gitu, terus kita membandingkan dengan anak yang lain. Nah, hal tersebut akan menjadikan anaknya jadi tidak percaya diri atau minder. Nah, kesalahan berikutnya yaitu membiasakan anak hidup foya-foya dan mewah. Terus selalu memenuhi permintaan anak. Padahal tidak semua permintaan anak itu bermanfaat untuk usianya dan juga kebutuhannya. Terus, terlalu keras dan kaku dalam menghadapi anak, eee, kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, membiarkan anak melakukan berperilaku buruk. Padahal nih ya, eee, ketika orang tua nih memang tidak tega ataupun terlalu lemah dalam mendidik anak, nah seharusnya, orang tua ini, memanfaatkan masa kecil anak ini dengan membenahi dirinya, membenahi anaknya dengan memberitahunya mana yang baik, mana yang tidak baik untuk, si anak lakukan, tuh. Terus lanjut, kesalahan berikutnya yaitu anak terlalu banyak dilarang, dan dituntut. Padahal masa anak ini kan masa eksplorasi ya, di mana, dengan eksplorasi tersebut akan berkembang tuh motoriknya. Nah,
Jadi tugas orang tua pada masa ini yaitu dengan mengawasi si anak tersebut dan juga mengarahkannya. Dan kalau dituntut, nah anak yang selalu banyak dituntut dia akan menjadi tertekan dan juga tidak bisa berkembang semestinya gitu. Eee, terus saran berikutnya yaitu anak tidak diberi contoh yang baik. Padahal kan seperti yang kita tahu ya bahwa orang tua ini eee, merupakan teladan pertama bagi anaknya. Sehingga ini akan mempengaruhi, eee, bentuk kepribadian atau karakter si anak tersebut, gitu. Terus kesalahan berikutnya melakukan kekerasan fisik terhadap anak atau orang lain di hadapan anak. Tentunya ini akan bisa dicontoh ya untuk anaknya. Dan terakhir yang sering terjadi yaitu tidak ada keserasian orang tua dalam mendidik anak. Padahal perlu adanya kesepakatan nih yang sama antara kedua orang tua agar tidak ada perbedaan. Dimana kalau misalnya ada perbedaan tersebut, anak jadi bingung nih membedakan mana yang boleh, yang benar, dan salah. Dan itu saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kita kali ini mengenai konsep pendidikan anak dalam keluarga dapat kita ketahui bahwa yang pertama, definisi dari pendidikan anak dalam keluarga, di mana keluarga ini mempunyai peran penting dalam mendidik anaknya karena pendidikan pertama untuk anaknya dalam menanamkan nilai hidup, sikap, minat, pengembangan bakat, serta aspek kepribadian anak. Terus kita juga sudah tahu ya pendidikan anak pada usia dini, terus usia dia sekolah dan juga remaja yang memiliki karakteristik dan peran keluarga yang berbeda-beda. Dan juga yang terakhir ada kesalahan-kesalahan yang sering orang tua lakukan dalam mendidik anak. Tentunya kesalahan tersebut akan berpengaruh buruk untuk perkembangan si anak. Nah, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.